Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perbuatan baik tidak selamanya dipandang dan dinilai baik oleh orang lain. Hal itu bisa terjadi karena adanya rasa iri hati dalam diri seseorang yang membuat dia tidak menyukai perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah realita kehidupan yang terjadi dan kita alami hingga saat ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita bersama-sama mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki oleh setan yang membisukan. Sekilas kita dapat mengetahui dan menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yesus merupakan tindakan yang baik dan mulia. Namun masih ada orang yang melihat dan menilai tindakan Yesus sebagai sesuatu yang tidak baik, bahkan menuduh
bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Orang yang demikian merupakan contoh pribadi yang iri hati dan cemburu, tidak mau sorotan publik mengarah kepada orang lain, bahkan dengan sadar menghina orang lain agar sorotan publik kembali kepada dirinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat menyayangkan bahwa masih banyak orang yang memelihara sikap iri dan cemburu di dalam hati. Sikap ini membuat kita menjadi sangat jauh dari Tuhan dan menutup diri dari kebaikan Tuhan. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita maknai sebagai suatu kebetulan belaka. Situasi saat ini pun turut mempengaruhi keimanan dan kedekatan kita dengan Tuhan, di mana semakin banyak tawaran-tawaran duniawi yang menggoda untuk semakin jauh dari Tuhan. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Semuanya itu kembali kepada permenungan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini banyak di antara kita lebih sering melakukan hal-hal yang menyenangkan kita dan berusaha memperolehnya dengan cara-cara yang kurang baik. Sebagai murid Kristus, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, bersatu dan melakukan kehendak-Nya, bukan sebaliknya, berlaku sesuka hati kita dan tidak mau mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Kita dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kasih kepada sesama, meskipun ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka pada kita. Tetaplah berbuat kasih, karena sama seperti Yesus, Ia bertindak bukan untuk mendapatkan simpati orang banyak, tetapi Ia melakukannya karena kasih-Nya kepada orang yang menderita dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Rintangan akan selalu ada ketika kita melakukan perbuatan baik dan saling berbagi kasih. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa mewartakan kabar sukacita Allah dengan senantiasa berbuat kebajikan terhadap sesama. Bertekun dalam hidup doa secara pribadi maupun bersama-sama. Lebih bersemangat dalam menjalani hidup, bangkit dari kemalasan, dan bersukacita dalam melakukan setiap pekerjaan kita, sembari membenahi diri di masa prapaskah ini, demi menyongsong keselamatan dan kebahagiaan sejati dari Allah melalui Yesus Kristus Putra-Nya. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Pengasih, bantulah dan bimbinglah, dampingilah kami dalam langkah untuk memperbenah diri di masa prapaskah ini. Semoga kami mampu dan layak menerima karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.